Assalamualaikum Bu Septi, gimana hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah hari ini menyenangkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bu Septi, apa yang mau kita bicarakan hari ini? Mmm, Apa ya, aku sih punya masalah tentang murid aku yang di kelas tuh, gimana ya, eee, kebetulan aku baru pindah nih, baru rotasi ke SMP yang baru, SMP 151. Nah, di sana aku dapet, jadi wali kelas dan wali kelas itu terkenal dengan, apa, spesial ya, spesial banget, spesial dalam arti ada beberapa anak yang mempunyai karakternya kurang baik menurut guru-guru, ya menurut saya juga seperti itu. Dan wali kelas yang lama itu kenapa dia diberikan kelas itu emang udah, eee, wali kelas yang lama itu guru matematika yang memiliki karakter yang kuat ya. Jadi, dia tegas, jadi diharapkan sih, dengan dipimpin oleh wali kelas itu, eee anak-anaknya dapat terkendali dengan baik. Namun mungkin karena berjalan baru 1 semester, terus kita ada rotasi dan sekarang digantikan oleh posisi saya dan sekarang saya yang harus melanjutkan perjuangan wali kelas yang lama itu. Oh, baik Ibu. Jadi Heeh, anak-anak spesial ya Bu ya, yang mhm, memiliki karakter yang kuat dalam hal kurang baiknya menurut mhm, guru, baik guru di sana, tempat Ibu mhm, yang mengajar sekarang, baik mhm, Ibu yang sudah masuk ke dalam dan berkecimpung dengan anak-anak tersebut ya Bu ya. Nah, menurut Ibu nih, apa mhm, yang Ibu lakukan agar anak-anak itu bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya? mhm. Ya, sebelumnya kan saya mengetahui dulu ya. Jadi, saya tak ingin menggali dulu, apa namanya, latar belakang dari mereka melalui guru-guru yang mengajar sebelumnya, kemudian karena saya di situ baru ya, jadi dari wali kelas sebelumnya juga, apa sih yang sudah dia laksanakan sebelumnya, apa treatment atau, pendekatan apa yang sudah dia terapkan kepada anak-anak ini, sehingga saya mengetahui sejauh mana keberhasilan yang sudah atau usaha yang sudah dilakukan oleh wali kelas itu. Kemudian, kalau dari saya sendiri, mungkin karena melihat belum adanya perubahan karakter dari, murid tersebut, sehingga, saya harus mempunyai strategi nih, langkah-langkah yang mungkin sedikit berbeda dengan wali kelas yang lama. Jadi kalau misalkan wali kelas lama melakukan treatment apa, saya melakukan pendekatan yang berbeda. Nah, dimulai dari, saya menggali dulu dari masing-masing peserta didik tadi, murid-murid tadi. Jadi ada kurang lebih 4, kita sebut dengan geng Mustofa gitu ya. Kelompoknya Mustofa ini ada terdiri dari Mustofa, Ardan, kemudian ada si, Oki dan juga ada Rido. Jadi berempat itu ya. Heeh. Kemudian, saya menggali secara personal nih masing-masing, saya tanyai, "Apa sih yang menjadi latar belakang kamu bersikap seperti itu? Kenapa kamu punya geng, punya teman-teman yang seperti itu? Emang kamu menganggap teman-teman kamu itu seperti apa? Dan apa namanya, mungkin alasan apa yang menjadi, eee, alasan menjadi landasan buat dia berbuat seperti itu?" Kemudian saya juga bertanya tentang latar belakang keluarganya, bapak ibunya, dan rata-rata dari mereka berempat ini, eee, 3 di antaranya itu bapak ibunya sudah berpisah, jadinya Mmm, jadi ada yang ikut dengan bapaknya, ada yang ikut dengan ibunya. Jadi, eee, ada kemungkinan mereka berbuat seperti itu karena, kebutuhan dasar yang dimiliki mereka tidak mendapatkan kasih sayang gitu ya, atau ingin menunjukkan sesuatu gitu dari geng mereka itu. Jadi kebetulan emang badannya tinggi, yang satu besar, yang satu, tinggi besar gitu ya. Jadi, sepertinya mereka ingin sekali menunjukkan bahwa mereka adalah yang terkuat di kelas itu. Tapi, mhm. eee, mungkin cara mendapatkan perhatiannya itu yang salah, kalau saya bilang seperti itu. Nah, gitu Bu Ratna. Baik Ibu, eee, tingkah laku seperti apa yang mereka lakukan di dalam kelas sehingga membuat mereka tuh jadi karakter yang kurang baik di mata guru-guru seperti itu, Bu? Mhm.
Banyak sih, banyak banget, hal yang mereka sudah lakukan ya. Seperti misalkan guru sedang menjelaskan, mereka tuh cuek, Mmm, nggak mau liatin gurunya, nggak mau ngikutin perintah yang diberikan oleh gurunya. Jadi kadang, udah dipisahkan, nih, satu di sini, satu di ujung sana, satu di ujung sisi, udah dipisahkan pun dan masing-masing individunya mereka mereka akan cari teman lagi, maksudnya, eee mengganggu teman lain atau tidak mmm, mau mengerjakan kalaupun diam, biasanya nggak mau ngapa-ngapain, nggak ngerjakan tugas gitu. Terus yang kedua, terkadang kalau misalkan gurunya lupa untuk memisahkan mereka. Nah nah ini kan, kita kan guru SMP kan ganti-ganti ya pelajarannya ya. iya Misalkan bener. misalkan saya wali kelasnya, saya guru matematika, saya ingin mengajar matematika, saya ingin Mustafa di sana, Oki di sini, Rido di sini, beda-beda gitu ya. Tapi begitu pelajaran lain ketika gurunya lupa untuk memisahkan, padahal saya kan udah bilang jangan pindah ya, tapi kan saya tidak melulu mengawasi mereka gitu. Nah, Iya. untuk pelajaran selanjutnya kadang kalau gurunya nggak perhatian, mereka bergabung lagi. Nah, pas bergabung itu akhirnya membuat ulah. Gurunya sampai marah dan laporan ke saya. Saya bilang, "Itu pasti bergabung ya, Bu?" Saya bilang, "Iya." Jadi kalau digabung, mereka bermasalahnya seperti itu. Membuat ulahnya sih, macem-macem ya. Misalkan ada sampah atau ada kertas kecil, dia lempar-lemparkan ke temannya, akhirnya teman yang perempuan merasa risih kan, "Ibu ada yang lemparin," gitu kan. Jadi konsentrasi dalam belajarnya akan terganggu ketika ada yang laporan inilah, itulah, aduh masa jadinya nggak jadi belajar, jadi ngurusin permasalahan aja gitu di Iya, dalam kelas. Seperti itu Bu iya. Ratna. Jadi mungkin, dari yang saya lihat, efek dari mungkin karena kita SMP, maka Mhm, siswanya jadi walaupun sudah kita usahakan, wali kelas diusahakan berada di tempat-tempat yang berjauhan, si geng mhm, Mustofa ini, kemudian mhm. ibu juga sudah memberikan pendekatan kepada siswa dengan menggalinya secara personal, Mmm, kemudian sudah bagus banget dengan, mengetahui alasan kenapa mereka melakukannya, kemudian latar belakang sosial mereka, baik dalam keluarganya seperti apa, itu sudah sangat bagus sekali. Eee, di sini yang ingin, kita gali lebih dalam lagi adalah bagaimana tindakan kita untuk mereka di dalam kelasnya, seperti itu, Bu. Kalau mhm, misalnya tadi Ibu sudah, memindahkan mereka dengan, tempat duduknya berjauhan, untuk ke depannya seperti apa, agar mereka iya tetap bisa menjaganya, gitu. iya, baik. Ini yang sekarang saya masih lakukan ya, Bu Ratna, ya, karena saya masih wali kelasnya mereka gini. Jadi sebenarnya mereka ini udah kelas 9 juga sih. Jadi bukan Mmm, kelas 8 tapi kelas 9 C mmm, tepatnya. Jadi saya oh, menjadi wali kelas 9 C ya. Ya, eee, tinggal sedikit lagi kita mhm, bertemu ya dengan kelas 9 iya, ini kira-kira seminggu atau 2 minggu lagi ya. Saya sih berharap masih ada kesempatan untuk saya untuk, merubah mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi selain apa yang sudah saya lakukan adalah memisahkan mereka, kemudian bertemu dengan orang tuanya, menanyakan mmm, langsung gitu. Jadi, apa yang dimaui oleh si anak, apa yang diingini oleh dia, kebutuhan apa yang ingin dipenuhinya. Selain ya itu kan tidak bisa dipenuhi seluruhnya oleh oleh seorang guru ya. Kita mhm, membutuhkan, orang lain, kita membutuhkan apa, pihak lain untuk mendukung, si anak ini untuk berubah secara, untuk lebih baik lagi. Jadi, selain pendekatan yang dilakukan oleh anak, juga saya mengundang atau memanggil orang tua, pendekatan, personal dengan apa, guru BK juga ya, kesiswaannya juga. Jadi, eee, dengan pihak sekolah pun, apa, kepala sekolah mengetahui itu dan ya mungkin dari sekolah tegas ya, maksudnya kalau misalkan kamu, tidak ada perubahan dalam sikapnya, maka kamu adalah siswa KJP, bisa saja KJP-nya dicabut, seperti itu. Nah, untuk sekolah seperti itu. Tapi kan kembali lagi kita harus melihat nih kondisi mereka, seandainya mereka ini orang nggak mampu, terus, kalau misalkan KJP sampai dicabut, terus mereka juga nggak pinter, dalam keseharian nggak pernah belajar, nilainya kurang, bagaimana masa depannya gitu ya. Kadang kan iya, di Jakarta ini yang punya KJP prioritas ya Bu untuk masuk mhm, sekolah lanjutan. Jadi,
masih diberi kesempatan nih karena kan, apa, siswa-siswa ini bagaimana mereka bisa berubah. Nah, pemantauan dari orang tua, pemantauan dari kita guru-gurunya, wali kelasnya, guru BK juga untuk mendampingi mereka dan juga selalu memberikan, apa namanya, bimbingan bahwa, eee, suatu saat kamu akan jadi orang dewasa. Nah, orang dewasa, jadi kamu harus mengetahui bagaimana orang dewasa itu, menghadapi masalah anak-anak. Nah, mau nggak kamu, apa, jadi orang dewasa yang punya anak seperti kamu saat ini? Dan sudah ditanyakan sebelumnya, apakah perbuatan yang kamu lakukan itu benar apa salah? Dan mereka menjawab ini salah. Lalu kenapa salah tetap dilakukan? Nah, itu ada alasan-alasan tertentu yang mereka, eee, ingin lakukan gitu. Nggak tahu kenapa, ada juga yang salah satu di antaranya itu cuma ikut-ikutan. Jadi karena dia ingin ada di kelompok itu, dia ingin dianggap di kelompok itu, jadi dia ingin ikutin. Padahal dia tahu itu salah dan orang tuanya sangat marah. Ini orang tuanya sangat perhatian, terus ya emang sih emang, berpisah antara ibu dan bapak. Tapi orang tuanya sangat aktif menghubungi saya, "Ibu Ardan, masuk sekolah nggak?" Saya bilang, "Masuk." "Ibu Ardan masih bersama Oki dan kawan-kawannya nggak?" Saya bilang, "Saya hari ini nggak ke kelasnya nih Bu, saya belum kontrol lagi mereka seperti apa." Terus suatu hari, "Ibu Ardan," ya pokoknya saya selalu nanyain anaknya dan, itu yang saya inginkan juga sih, maksudnya dia memantau saat di rumah, juga saat di sekolah, jadi saya juga bisa selalu ngecek dia. Jadi mudah-mudahan masih ada kesempatan saya untuk, merubah sikap dan karakter mereka untuk menjadi lebih baik gitu, Bu Ratna. Baik Ibu, wah keren Mmm. sekali nih untuk ke depannya ya Bu ya, sampai mereka ini kelas 9 memang tinggal 2 minggu lagi kan, Mhm mhm wah mhm. akhir Maret Mhm. ini sudah selesai untuk Mhm mhm. sebagai tugas UAS. Mhm mhm. Kemudian tadi Ibu sudah berarti yang saat ini Ibu sudah lakukan adalah udah dibimbing anak-anaknya, baik itu Mhm. secara personal ataupun, secara individu dari si anak. Kemudian Ibu Mhm. juga sudah memberikan bimbingan, bahkan bimbingannya bukan sampai, diri Ibu sendiri, bahkan sampai ke guru BK-nya, sampai wakil kesiswaan, kepala sekolah pun sudah mengetahui tingkat, spesialitas dari si anak-anak ini, Mhm. sampai sudah sampai atas ya, Bu, ya. Mmm, mhm. Kemudian, di sini juga, saya sudah lihat bahwa ternyata, memang mau nggak mau kita ada hubungannya antara pihak sekolah dengan pihak keluarganya. Sangat baik sekali karena ternyata ada orang tuanya juga yang merespon positif sekali ya, Bu, ya, Mhm dengan mhm. memberikan, informasi apakah Mhm anaknya mhm. masih dengan teman-temannya. Karena Mhm. kan, posisinya saya lihat di sini Mhm. anaknya sudah broken home Mhm rata-rata. mhm. Dengan orang tua yang seperti itu sangat jarang kita temukan untuk Mhm. hal-hal baik seperti ini. Nah, Mmm. eee, kira-kira nih, Bu, untuk saat ini yang akan Ibu lanjutkan nanti ke anak-anak nih untuk 2 minggu ini, kira-kira Mhm. seperti apa yang akan Ibu lakukan? Saya sih minta mereka untuk menuliskan ya. Jadi, dalam keseharian ini kamu ngapain aja gitu. Jadi kalau misalkan saya nggak kontrol mereka, saya lihat dari tulisan itu. Jadi, apa hal-hal baik yang sudah dia lakukan atau apa hal buruk yang dia lakukan gitu. Saya pengen dia mengklasifikasikan bahwa dia tuh tahu yang mana benar, mana yang salah. Berarti kan sampai sejauh ini, eee mungkin ada ingin berubah gitu. Jadi, saya minta mereka untuk menuliskan, jurnal keseharian mereka mulai dari mereka hari ini ngapain jam sekian, misalnya belajar IPS dengan Bu Sri, pelajarannya apa? Apa topiknya deh, materinya apa. Jadi, secara tidak langsung saya, menyuruh mereka untuk mengikuti pembelajaran kan kalau misalkan, suruh nulis nih sama Bu Ririn nih gitu, jadinya nanti buat laporan juga ke orang tua, "Kamu udah ngapain juga nih?" Soalnya Bu Rin ditanyain terus nih sama orang tua kamu. Orang tua kamu kan sudah dipanggil sama kepala sekolah juga. Jadi, "Kamu juga udah ada ini nih, udah ada tuntutan kalau kamu nggak ada perubahan yang berubah, apa, nggak perubahan sikap yang baik, kepala sekolah akan mengambil tindakan apa," gitu. Jadi kamu harus, menyesuaikan nih. Bu Rin cuma minta satu, kamu tuliskan setiap hari
kamu ngapain aja, ikut pelajaran sama Bu Sri IPS ngapain, ikut pelajaran sama Bu Ine SBK ngapain. Jadi harus Mmm. dituliskan dalam, kertas atau buku itu, kemudian pulang sekolah laporan ya, kemudian tanda tangan, gitu. Wow, mantap sekali. Jadi per hari anak-anak suruh membuat jurnal keseharian ya, Bu, ya? Mhm mhm. Ini sekaligus memantau mereka, sekaligus Mhm. membuat daya mereka jadi berliterasi ya, Bu, ya? Iya, Mantap heeh, sekali ini. heeh. Baik Awalnya Ibu, sih, "Bu, nulis apaan?" "Ya tulis, kamu ingin tulis apa? 1 kata, 2 kata, terserah." Pokoknya awalnya mereka bingung hanya 1 kali, tapi lama-lama hari berikutnya, "Oh, ada panjang nih, belajar IPS tentang, apa namanya, mmm, peta, peta ini apa, peta" maksudnya dia ngomong di situ, "Jadi ini wah, buat catatan kamu juga nih, ini belajar namanya. Kamu nggak mau kan nulis di buku pelajaran? Ya udah tulis di sini," aku bilang. iya benar benar, benar sekali. Mantap sekali Bu ini caranya, mungkin Mhm. nanti bisa di-adopt lebih jauh Semoga lagi ya Bu ya, semoga bisa untuk berhasil, semuanya. kita masih punya 2 Amin. minggu nih ke depan. Heeh, bener. 2 minggu yang sangat berharga ya Bu untuk Mhm mhm anak-anak. mhm mhm Semoga bisa berhasil untuk, pencapaiannya, sekarang mhm udah jurnal kelasnya, mhm jurnal keseharian siswa lah ya Bu ya. Untuk mhm 4 orang spesial ini, mhm bisa dicanangkan dengan baik, kayaknya sudah Bu Septi lakukan dengan sangat baik, kemudian, mhm dalam prosesnya untuk membuat anak-anak ini menjadi lebih baik di mata si guru-guru lain ataupun di mhm mata orang mhm tuanya juga mhm sangat baik yang dilakukan oleh Bu Septi. Membuat mereka untuk lebih menyayangi diri mereka sendiri ke mhm depannya nanti ketika mereka lulus di sini juga sudah dibimbing dengan sangat baik oleh Ibu mhm Septi. Karena memang mau nggak mau karena mereka kelas 9 mereka mhm, harus terus dan terus, memperbaiki diri agar mereka di SMA, SMK, dan selanjutnya lebih bisa baik lebih lagi. Mhm mhm mendapatkan yang lebih baik. Baik mhm. Bu Septi, terima kasih untuk pembicaraan kita hari ini. Saya yang berterima kasih loh. Jadi saya kan serasa gimana ya, dibukakan sama Bu Ratna bahwa saya harus melakukan sesuatu yang berbeda gitu sama sebelumnya gitu. Terima kasih Bu Ratna. Terima kasih Bu Mhm. Septi atas informasinya. Ya, selamat pagi dan sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.